Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang, SH, SE, MH. Yang kami hormati, Inspektur Wilayah 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Masrul Latif, SIP, MSI. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Hamka Sabri, MSI. Yang kami hormati, Anggota DPR RI, Bapak Haji Muhammad Saleh, SE, dan Anggota DPD RI, Bapak Haji Ahmad Kanedi, SH, MH. Yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas Universitas Bengkulu. Yang kami hormati, Rektor Universitas Bengkulu, Bapak Profesor Dr. Ridwan Nurazi, SE, MSc, AKCE. Yang kami hormati para Wakil Rektor Universitas Bengkulu. Yang kami hormati, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Bengkulu, Bapak Dr. Insinyur Sigit Sujatmiko, MSc. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, sekaligus Ketua Tim Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri, SE, MSc. Dan yang kami hormati, Dekan Fakultas Selingkung Universitas Bengkulu, Ketua Senat, Kepala Lembaga, Ketua UPT, Kepala Pusat, Ketua SPI, dan Kepala Biro Selingkung Universitas Bengkulu. Serta yang kami hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga pada hari ini Jumat 16 Juli 2021 kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun secara daring melalui Zoom meeting di ruang rapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Laporan Ketua Tim Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. 5. Sambutan Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Bengkulu. 6. Sambutan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 7. Penandatanganan Fakta Integritas. 8. Pemutaran video ucapan selamat atas pencanangan. 9. Penutup. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menambah kehebatan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami mohon kesediaannya perwakilan mahasiswa kepada Ahmad Rifai untuk memimpin pembacaan doa. Kepada Saudara Ahmad Rifai kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini ya Allah berkumpul di virtual Zoom ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus memulai kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendidikan kami terhadap cobaan kebenaran sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itulah tadi pembacaan doa yang telah dibacakan oleh Saudara Ahmad Rifai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Ketua Tim Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri, SE, MSc. Kepada Ibu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Katarina selaku Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Ristek. Yang kami hormati Bapak Masrul Latif, SIP MSI. Yang kami hormati Sekda Provinsi Bengkulu, Bapak DRS Hamka Sabri. Yang kami hormati anggota DPR RI, Bapak H. Muhammad Soleh SE, dan anggota DPD RI, Bapak H. Ahmad Kennedy SHMH, Ketua Anggota Dewan Pengawas Universitas Bengkulu, Bapak Dr. M. Samsuri, Bapak Sarwan, Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Ridwan Norazi, SE, MSc AKCE, para Wakil Rektor Universitas Bengkulu, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Bengkulu, Bapak Dr. Insinyur Sigit Sujatmiko, MSc, seluruh Dekan, Wakil Dekan Selingkung Universitas Bengkulu, Bapak dan Ibu hadirin yang hadir melalui Zoom meeting yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini untuk pencanangan pembangunan zona integritas FEB Unip. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangan beliau kita menikmati dunia yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya sebagai Ketua Tim Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu melaporkan perkembangan pembangunan zona integritas ini sampai dengan pencanangan hari ini. Pembangunan zona integritas FEB Unip ini selaras dengan komitmen Universitas Bengkulu sebagai institusi pendidikan tinggi dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Komitmen ini telah dibuktikan Unip dengan raihan peringkat 6 dalam keterbukaan informasi publik untuk kategori perguruan tinggi negeri. Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, harus ditindaklanjuti dengan pembangunan zona integritas pada level unit kerja. Pimpinan universitas memberikan tawaran kepada unit kerja yang ada di Universitas Bengkulu. Dalam hal ini disambut dengan baik oleh kami pimpinan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah berkomitmen dalam membangun zona integritas melalui penetapan FEB Unip pada tanggal 22 April 2021 sebagai unit kerja yang siap membangun zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami menyadari waktu yang kami miliki sangat singkat. Saya dan kami selaku pimpinan FEB Unip menindaklanjuti dengan menetapkan tim zona integritas pada tanggal 20 Mei 2021 yang beranggotakan 30 orang personel yang berasal dari unsur pimpinan fakultas, unsur pengelola jurusan dan prodi, koordinator dan subkoordinator fakultas, dan beberapa perwakilan dosen. Tim langsung bekerja dengan selalu berkoordinasi dengan tim RB Unip dalam mengisi lembar evaluasi kerja dan menyiapkan budi dukung 6 area manajer, yaitu manajemen perubahan, penata tata laksana, penata sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap area terdiri dari beberapa poin pertanyaan yang telah kami jawab dengan menyertakan penjelasan dan bukti cukup dalam bukti-bukti dukungnya. Dalam pengisian LKE ini kami dibantu oleh tim evaluasi dari Ijen Kemendikbudristek. Terima kasih kepada tim Bapak Aditya dan rekan.
Tim ZI FEB juga telah melaksanakan survei persepsi korupsi dengan nilai 3,73 skala 0 sampai 4 dan survei persepsi kualitas pelayanan dengan angka 3,64 pada skala 0 sampai 4 dengan melibatkan stakeholder FEB dan direspon sebanyak 119 responden. Sosialisasi tentang pembangunan zona integritas ini juga kami lakukan melalui website, media sosial, banner maupun tribun, dan alhamdulillah mendapat respon yang sangat baik dan dukungan dari sivitas akademika termasuk dari masyarakat. Komitmen dari pihak internal FEB untuk mewujudkan pembangunan zona integritas ini sudah dilakukan dengan penandatanganan Fakta Integritas dari pengelola seluruh jurusan, prodi vokasi, prodi pasca sarjana, koordinator dan subkoordinator di hadapan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami sadar bahwa mewujudkan pembangunan zona integritas ini merupakan suatu continuous improvement melalui mekanisme Plan, Do, Check, Act, atau jika menggunakan bahasa SPMI melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari Kemendikbudristek, pimpinan Universitas Bengkulu, tim reformasi birokrasi Universitas Bengkulu, para sivitas akademika FEB Unip, yaitu dosen, tendik, alumni, dan mahasiswa, dan masyarakat serta stakeholder lainnya. Sampailah pada hari ini yang merupakan pencanangan secara resmi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami mohon dengan hormat kesediaan dari Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Ristek, Ibu Dr. Katarina, untuk memberikan arahan sekaligus mencanangkan secara resmi pembangunan zona integritas FEB Unip dan ikut menyaksikan penandatanganan Fakta Integritas Dekan FEB Unip. Semoga semangat zona integritas ini terus bergelora dengan tagline ZI FEB Unip, yaitu SMART, sigap, melayani, amanah, rasional, dan terpercaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keikhlasan untuk berbuat yang terbaik demi FEB Universitas Bengkulu, bangsa, dan negara Indonesia. Demikian laporan dari saya sebagai Ketua Zona Integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi laporan dari Ketua Tim Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Terima kasih Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri, SE, MSc. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Bengkulu yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Sigit Sujatmiko, MSc. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Katarina M. Girsang, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek. Yang saya hormati
Inspektur Wilayah 4, Bapak Masrul Latif. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Bengkulu, Bapak Hamka Sabri beserta jajarannya yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Dewas Universitas Bengkulu, Bapak Samsuri, kemudian ada anggotanya, Bapak Sarwan yang sekaligus sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati anggota DPR dari Wakil Provinsi Bengkulu yang saat ini hadir adalah Bapak Muhammad Soleh. Yang saya hormati juga anggota DPD Provinsi Bengkulu yang saat ini diwakili oleh Bapak Ahmad Kennedy. Bapak Rektor, Bapak WR 1, 3, dan 4, Bapak Dekan Selingkung Bapak Ibu Dekan Selingkung Universitas Bengkulu, Bapak dan Ibu Kepala Biro Universitas Bengkulu, Kepala Lembaga, Kepala UPT, dan Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat untuk bisa menghadiri kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas unit kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Seperti kita ketahui bahwa zona integritas ini adalah mimpi dari seluruh institusi yang ada di Indonesia ini, karena apabila zona integritas ini bisa diperoleh dalam bentuk wujud nanti kita menjadi wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, tentu saja ini akan menjadikan institusi yang kita miliki ini akan menjadi institusi yang sangat patuh terhadap aturan yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kemudian tujuan akhirnya adalah institusi ini menjadi efektif dan efisien dalam memajukan atau menuju atau mencapai cita-citanya baik visi maupun misinya. Bapak Ibu yang saya hormati, pencanangan zona integritas atau reformasi birokrasi ini oleh Universitas Bengkulu sebenarnya sudah ditandatangani oleh Bapak Rektor tahun 2018, sejak 2018, kemudian dibimbing oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud Dikti waktu itu untuk bisa mewujudkan pengembangan zona integritas yang memang sudah diminta oleh Kemenpan RB. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, mulai 2021 dengan upaya yang saling mengisi antara Rektorat dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu disepakati Fakultas Ekonomi dan Bisnis siap untuk menjadikan unit kerja yang menjadi pilot project untuk menjadi zona integritas. Tentu saja upaya ini sangat luar biasa menuntut atau menguras energi. Saya tahu hampir 3 bulan terakhir Bu Dekan, Bu Retno beserta jajarannya itu bekerja keras untuk mengumpulkan seluruh bukti-bukti agar status atau usulan untuk bisa menjadi zona integritas itu disepakati atau disetujui oleh Kementerian.
untuk mencanangkan pembangunan zona integritas. Tentu saja seperti yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi, ini program yang tidak selesai saat ini, tapi continuous improvement. Tentu saja perlu perjuangan yang sangat keras dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta tim reformasi birokrasi di Universitas Bengkulu untuk hand in hand agar upaya zona integritas yang akan dicita-citakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini bisa tercapai. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bekerja dengan keras Bu Retno dan timnya, dan kami selalu siap untuk mendukung agar upaya kita untuk menjadi institusi yang memiliki zona integritas itu bisa tercapai. Kami mengundang banyak fakultas dalam hal ini, harapannya kegiatan yang sudah dicanangkan hari ini itu juga menjadi trigger ya, menjadi semangat bagi fakultas yang lain untuk bisa mengikuti langkah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, saya berharap tahun 2022 ini semua fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu bisa ikut menjadi fakultas yang juga mencanangkan atau membangun zona integritas. Saya pikir itu sambutan dari kami. Mohon maaf atas kelemahan yang kami lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi kata sambutan dari Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Bengkulu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sigit Sujatmiko, MSc. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekaligus pencanangan secara resmi pembangunan zona integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Kepada Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang, SH, SE, MH, kami persilakan. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Bengkulu beserta seluruh jajaran, Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi atau yang mewakili, Bapak Wakil Gubernur atau yang mewakili, Bapak Sekda Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, anggota DPD RI, Bapak Ahmad Kennedy, Bapak Muhammad Soleh, anggota DPR RI, Ketua dan anggota Dewan Pengawas Universitas Bengkulu, para wakil Ketua Tim Zona Integritas EB Unip dan Ibu Dekan serta seluruh peserta yang hadir yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena pencanangan pembangunan zona integritas FEB Universitas Bengkulu menuju wilayah bebas korupsi dapat kita selenggarakan dalam keadaan sehat walafiat baik secara daring maupun luring. Bapak Rektor dan seluruh jajaran, kita mengetahui bahwa reformasi birokrasi merupakan suatu perubahan yang terencana yang memerlukan peran dari pemimpin perguruan tinggi khususnya untuk reformasi birokrasi yang ada di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri kita. Karena reformasi birokrasi adalah perubahan yang terencana dalam proses yang didukung oleh pimpinan organisasi untuk mengubah sistem birokrasi, mengubah relasi-relasi yang ada di dalam sistem birokrasi tersebut, maupun mengubah
antara birokrasi dengan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 81 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia, yaitu dengan periode 2010 sampai dengan 2025. Dan tahun ini memasuki tahun 2021, sehingga tidak terasa lagi 4 tahun lagi, diharapkan bahwa output dari rencana induk pelaksanaan reformasi birokrasi nasional ini adalah menjadikan world class birokrasi ya, bagi seluruh pemerintahan Indonesia. Jadi ada world class university dan ada world class birokrasi. Hal itu menjadi target dalam reformasi birokrasi karena hal ini menyiapkan bagaimana negara kita nantinya perguruan kita yang disampaikan oleh Pak Sigit juga bahwa ini sejak 2018 Pak ya sudah mulai digagas. Ini adalah bentuk suatu komitmen ya, komitmen yang penting dari pimpinan tertinggi di perguruan tinggi di UNIP ini. Karena tanpa ada komitmen dari pimpinan tertinggi, dari leader, dari seorang pemimpin organisasi, sangat sulit kita melakukan suatu perubahan di dalam birokrasi kita. Sasaran reformasi birokrasi kita ketahui adalah pertama, pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Pemerintahan yang efektif dan efisien. Serta yang ketiga adalah pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, pencanangan ZIUBK merupakan suatu komitmen awal. Sehingga ketika ditetapkan sebagai ZIUBK maupun WBBM, wilayah bersih melayani, maka saya ingin menyampaikan bahwa ZIUBK dan WBBM itu adalah miniatur dari reformasi birokrasi. Tidak akan mungkin kita melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik jika di dalam wilayah organisasi kita masih ada hal-hal yang bersifat koruptif. Mengapa? Karena anggaran yang akan kita gunakan itu tidak akan dapat digunakan untuk program-program yang sudah dicanangkan kalau masih ada perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif maupun hal-hal penyimpangan-penyimpangan yang merupakan bukti bahwa belum terbangun zona integritas di seluruh stakeholder yang ada di birokrasi kita, di organisasi kita maupun di FEB ini. Faktor keberhasilan dari suatu perubahan yang kita lakukan itu didukung oleh komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan tidak hanya dekan, FEB, tetapi juga komitmen pimpinan dari rektor. Khusus untuk perguruan tinggi negeri universitas, memang kami mendorong bahwa peran rektor harus terwujud. Mengapa? Karena berbeda dengan yang di ZIUBK untuk politeknik. Politeknik itu semua jurusannya ya itu masuk di dalam ZIUBK, jadi satu organisasi perguruan tinggi. Sedangkan perguruan tinggi universitas itu hanya atau akademik itu hanya pada fakultasnya. Ya, ini memang kalau dilihat kok tidak fair gitu ya. Di sana seluruhnya, walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak universitas, tetapi kami ingin menegaskan kembali kepada Pak Rektor, ya, dan ini tidak saya sampaikan saja di UNI, tetapi di seluruh pencanangan zona integritas untuk perguruan tinggi, khususnya untuk universitas, saya sampaikan bahwa setiap usulan fakultas pun peran rektor itu akan dinilai. Ya, akan dinilai bagaimana rektor menjaga kampus kita menjadi kampus yang kondusif, karena tantangan rektor juga untuk menjaga kampus yang kondusif bukan tantangan yang ringan, apalagi setiap pemilihan rektor baru ya harus melakukan konsolidasi. Nah ini penting, jadi jangan sampai hanya kita berpikir bahwa yang baiknya hanya ada di fakultas yang diusulkan, tetapi juga dari seluruh jajaran rektorat, pemimpin universitas. Yang kedua adalah visi bersama. Visi bersama ini juga dilihat bagaimana rektor dan juga fakultas yang diusulkan itu menetapkan sebagai hal yang
sangat penting yang dapat membawa perubahan. Dan itu menjadi hal yang harus juga diwujudkan dengan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Mendikbudristek yang menetapkan dalam kebijakan Kampus Merdeka. Ini juga untuk melihat bahwa kesatuan unit organisasi dari pusat sampai unit pelaksananya bisa berjalan dengan match, ya, dengan matching, ya. Nah, ini yang juga menjadi pengukuran-pengukuran yang akan dinilai. Dan juga pengembangan diri dalam setiap perubahan akan dilihat, akan dinilai oleh tim internal maupun tim eksternal, bagaimana perubahan-perubahan yang telah ditetapkan dalam visi bersama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya, itu benar-benar dapat terwujud. Tadi sudah disampaikan Pak Sigit bahwa dokumen-dokumen untuk pendukung itu telah begitu berat sudah disiapkan. Nah, itu memang penting sekali karena kita biasanya sangat menyepelekan hal-hal yang bersifat administratif, ya, sehingga memang perlu ada satu tim khusus di administratif yang mampu mendokumentasikan semua proses perubahan yang kita lakukan. Yang keempat adalah faktor pelibatan masyarakat yang dilayani. Ini juga menjadi hal yang disurvei, ya, bagaimana seluruh masyarakat yang dilayani itu mengetahui adanya pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi di FEB Unik. Masyarakat yang dilayani yang terdekat adalah tentu saja mahasiswa di FEB. Yang kedua orang tua. Yang ketiga adalah dunia usaha, dunia kerja, atau dunia industri yang akan menyerap lulusan dari FEB. Ya, jangan sampai mereka tidak tahu bahwa ini ada pencanangan zona integritas di FEB. Strategi komunikasi juga itu penting untuk mengetahui bahwa pelibatan dari seluruh stakeholder yang ada di FEB itu benar-benar dapat terukur. Jangan sampai nanti ada yang ditanya tidak mengetahui di internal kita adanya perubahan yang akan kita lakukan melalui pembangunan zona integritas di wilayah bebas korupsi. Monitoring dan evaluasi perkembangan ini juga dimulai dari setiap tadi sudah saya sampaikan di setiap tahap perencanaan dan juga mulai sampai dengan tahap hasil evaluasi dan tindak lanjut dari setiap perbaikan. Oleh karena itu, implementasi yang perubahan pada Fakultas Ekonomi Bisnis UNIP ini, ya, sebagai wilayah bebas korupsi, itu akan ukur dari bagaimana pimpinan unit, ya, mulai dari jajaran direktorat dan dekan di fakultas, ya, sangat memahami pentingnya pembangunan zona integritas. Saya ingin menyampaikan mengapa penting. Pertama-tama kita harus memahami bahwa indeks persepsi korupsi kita pada tahun 2020 itu anjlok, bukan turun lagi tapi anjlok 3 poin. Pada saat kita menghadapi pandemi COVID mulai 2020 kemarin, itu ternyata, ya, perilaku-perilaku koruptif, ya, itu masih sangat terjadi. Oleh karena itu, ya, kita ingin sebagai bagian dari pemerintah, kita ingin bisa berharap dengan pencanangan ZUBK bahwa indeks persepsi korupsi kita di tahun 2001 itu bisa kita dongkrak untuk naik. Ini membutuhkan suatu komitmen karena reformasi birokrasi, outcome yang diharapkan adalah public trust. Itu yang di dalam Perpres 81/2010. Jadi kepercayaan publik terhadap seluruh layanan kita. Sebagai pemerintah, kita adalah pelayan bagi seluruh masyarakat yang kita layani. Nah, penting sekali bahwa jika zona integritas itu tidak terwujud, kita tidak akan mungkin mewujudkan suatu perubahan. Perubahan birokrasi, perubahan peningkatan dalam tata kelola organisasi kita, apalagi untuk perubahan peningkatan kualitas lulusan dari FEB ini. Mengapa tidak mungkin kita lakukan suatu perubahan jika tidak ada zona integritas? Karena perubahan itu membutuhkan suatu kolaborasi, membutuhkan suatu sinergi antar stakeholder. Dekan Fakultas
FEB tidak mungkin melakukan perubahan tanpa didukung oleh seluruh jajaran di bawahnya. Dan juga tidak akan mungkin melakukan perubahan tanpa didukung oleh pimpinan rektorat. Untuk dapat membangun suatu sinergi kolaborasi dibutuhkan suatu kepercayaan antar seluruh insan di dalam aktivitas akademika, di dalam jajaran dekan dan juga rektorat. Untuk adanya suatu kepercayaan, tentu saja kita harus mencari manusia-manusia yang berintegritas. Nah, oleh karena itu ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa zona integritas ini adalah salah satu-satunya syarat, ya, syarat awal kita, syarat yang sangat penting untuk dapat melakukan suatu kolaborasi yang dapat mewujudkan suatu perubahan yang kita tetapkan. 6 area perubahan itu harus dirasakan terimplementasi pada unit kerja. Biasanya kelemahan yang ada di manajemen perubahan dan di tata kelola. Itu yang paling sering saya amati dari 6 poin perubahan itu, area perubahan itu, manajemen dan tata kelola serta pengawasan. Ya, ini yang biasanya sangat lemah, Bapak Ibu ya. Nah, tinjut-tinjut atas hasil pengawasan juga harus selesai ya. Minimal ada progres ya, yang menjadi ukuran kami juga. Apakah tinjut-tinjut baik tindak lanjut baik dari temuan Itjen, BPKP maupun BPK itu benar-benar dilaksanakan. Ya, benar-benar ada komitmen untuk melakukan perubahan. Benar-benar bahwa semua temuan itu tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Ini juga bagian dari hal yang penting untuk area pengawasan. Sedangkan di tata kelola dan manajemen perubahan, bagaimana sinergi di tingkat manajemen itu akan terukur dari setiap penilaian. Ownership, implementasi yang berikutnya adalah ownership yang tinggi pada setiap pegawai atas tugasnya. Ini penting, biasanya yang terukur itu hanya bersifat formalitas ya. Jadi datang pagi, absen full saja, tetapi tidak terukur apa yang dikerjakan selama berada di organisasi atau di unitnya atau di tempat kerjanya. Ya. Jadi ini yang penting bahwa setiap pegawai ya yang tidak memiliki ownership tinggi, tidak memiliki loyalitas yang tinggi, pasti tidak akan mau melakukan hal-hal yang bersifat inovasi. Karena inovasi itu dibutuhkan suatu loyalitas yang tinggi, kecintaan atas pekerjaannya dan kecintaan atas organisasi. Ini sebagai leader harus mewujudkan hal tersebut ya, sehingga role model nanti akan ditetapkan mampu ya untuk memberikan suatu perubahan, mendorong ownership bagi seluruh staf-staf yang ada di bawahnya. Nah, jangan sampai nanti kita mengatakan sesuatu tetapi tidak melakukannya. Ya, karena integritas juga terwujud dari apa yang kita katakan, itu kita lakukan, dan apa yang kita lakukan, itu kita katakan. Itulah wujud juga manusia-manusia yang berintegritas. Jadi bagaimana peran dekan itu bukan peran yang mudah ya, untuk membangun ownership pada staf kita. Mengapa? Karena PNS itu kan sangat sulit diberhentikan ya. Jadi memang ownership atau loyalitasnya itu benar-benar harus kita maintain terus-menerus ya, sehingga mereka tetap walaupun sulit untuk memberhentikan, mereka tetap memiliki ownership dan loyalitas yang tinggi bagi organisasi, memahami bahwa tugasnya merupakan tugas yang mulia. Saya ingin katakan sekali lagi bahwa kita yang berada di pendidikan ini memiliki tugas yang mulia ya, untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia itu ada di tangan kita. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini dapat kita gunakan ya untuk benar-benar mencintai apa yang kita kerjakan, sehingga loyalitas dan ownership yang tinggi itu muncul pada setiap pribadi yang ada di FEB. Dan itu akan terwujud dari budaya-budaya perilaku ya yang terasa sebagai budaya yang baru, budaya kerja yang baru. Nah, oleh karena itu suatu perubahan harus dimulai dari suatu perubahan mindset. Mindset dari setiap insan yang ada di FEB. Ya, mindset bahwa sangat bangga, sangat bersyukur dapat bekerja di UNIK, di FEB ya, untuk mewujudkan SDM unggul lulusan FEB. Memahami harapan penerima layanan ini juga penting, karena sekali lagi kita sebagai pejabat publik adalah pelayan. Ya,
bukan yang dilayani, tetapi kita justru yang melayani. Oleh karena itu kita harus merasakan dalam setiap wujud layanan yang kita berikan, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penerima layanan. Kalau misalkan saya melakukan ini, kira-kira penerima layanan saya akan puas tidak? Apa yang menjadi alat ukur mereka? Saya berharap apa? Saya rasa itu mudah kita untuk memahami itu, karena kita juga pasti pernah dilayani sebagai mahasiswa dulu. Kita berharap apa ya di dalam perubahan-perubahan yang dilakukan oleh setiap insan pelayan yang ada di FEB. Sehingga penting sekali hal ini akan terasa jika kita menetapkan amazing things ya sebagai wow factor-nya gitu ya. Apa sih yang paling selama ini yang diharapkan berubah oleh setiap stakeholder yang ada di kita, oleh mahasiswa kita, oleh orang tua yang menitipkan anak-anaknya berkuliah di FEB Unip ya, sehingga anak-anaknya dapat lulus ya menjadi pegawai-pegawai atau menjadi pekerja-pekerja, menjadi wirausahaan yang dapat memajukan Bengkulu, memajukan bangsa dan negaranya. Saat ini saya ingin menginformasikan bahwa tim Itjen sedang melakukan finalisasi hasil penilaian tim internal ya. Jika sudah ada hasil yang beredar, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini hasil tersebut belum final karena saya sampai dengan detik ini belum menandatanganinya. Dan kemarin masih ada penyesuaian-penyesuaian atas hasil yang dipaparkan oleh tim. Saya ingin menegaskan apapun hasil tim penilaian nanti, baik kita lolos ataupun tidak lolos ya, itu bukanlah akhir ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah perubahan yang terus-menerus harus kita lakukan. Ya. Jadi saya berharap bahwa semua catatan atas hasil-hasil yang lolos maupun tidak lolos, karena baik yang lolos maupun tidak lolos biasanya ada catatan-catatan untuk peningkatan perbaikan. Saya berharap terus ditindaklanjuti, ya, karena sekali lagi pencanangan ZUBK maupun penetapan ZUBK ini bukanlah hal yang bersifat formalitas, tetapi bersifat substantif sebagai wujud komitmen kita untuk menjadi manusia berintegritas, mewujudkan zona integritas, ya, dan mewujudkan wilayah bebas korupsi dalam melakukan perubahan. Perubahan adalah suatu hal yang pasti akan terjadi, suatu keniscayaan, dan itu akan dihadapi oleh anak-anak kita nanti, lulusan-lulusan FEB, menghadapi tantangan perubahan global, sehingga kita tidak bisa berhenti melakukan perubahan dengan penetapan hasil ZUBK, apalagi jika mungkin kita tidak lolos, itu tidak menjadi suatu hal yang mengubah niat kita untuk membangun perubahan. Karena walaupun kita sudah ditetapkan sebagai ZUBK, ditetapkan sebagai UBBM, tetap saja kita harus melakukan perubahan. Karena perubahan-perubahan yang akan kita hadapi di dunia ini adalah perubahan yang sangat cepat, tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, saya berharap semua Bapak Ibu menindaklanjuti apapun catatan dari hasil tim penilaian internal maupun tim penilaian eksternal. Sehingga nanti kami berharap bahwa dengan pencapaian, dengan pencanangan pembangunan ZUBK, ya, semua komitmen dan tanggung jawab kita ini terus kita lakukan, tidak berhenti sebagai wujud tanggung jawab kita kepada instansi kita, kepada masyarakat, dan tentu saja kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkah kepada kita untuk dapat memegang amanah ini, memajukan kualitas SDM Indonesia menjadi SDM unggul yang kompetitif, ya, serta berintegritas sebagai penerus, ya, untuk meneruskan cita-cita founding fathers kita, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan pendidikan tinggi kita. Oleh karena itu, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pencanangan pembangunan zona integritas FEB Universitas Bengkulu dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih selalu memberikan kekuatan pada kita dan menyertai hidup dan karya kita. Terima kasih atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Salam sehat selalu.
Itulah tadi kata sambutan sekaligus pencanangan secara resmi pembangunan zona integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu oleh Ibu Dr. Katarina M. Girsang SH, SEMH, selaku Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penandatanganan Fakta Integritas oleh Ketua Tim Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri SEMSC, didampingi oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ibu Yafriza SEM PPM PhD, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ibu Dr. Dewi Rahmayati SEMSM. Penandatanganan ini disaksikan langsung secara virtual melalui Zoom meeting oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Dr. Katarina M. Girsang SH, SEMH, beserta Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Bengkulu dan para tamu undangan. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, kami persilahkan Ibu untuk menandatangani Fakta Integritas. Dan mohon izin Ibu, sebelum kembali ke tempat kami minta untuk Ibu Dekan selaku Ketua Tim Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu didampingi oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Ibu Yefriza SEM PPM PhD dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Ibu Dr. SEMSM untuk mengambil dokumentasi memegang hasil bukti penandatanganan Fakta Integritas. Selain itu juga kami informasikan untuk Bapak Ibu hadirin yang hadir melalui Zoom meeting, kami juga menampilkan dokumentasi Fakta Integritas yang bisa disaksikan langsung saat ini di layar monitor Zoom Anda. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama pemutaran video ucapan selamat atas pencanangan yang dalam hal ini oleh Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan Rektor Universitas Bengkulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Dr. Rosjon Shah. Kami mendukung penuh upaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kami berharap agar integritas selalu menjadi identitas bagi seluruh pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam menjalankan tugas sehari-hari demi mewujudkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu semakin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bangken, Senator Republik Indonesia, daerah pemilihan Provinsi Bengkulu. Dengan ini menyatakan secara tulus ikhlas mendukung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu untuk membangun zona integritas bebas korupsi dan pelayanan yang prima. Harapan saya proses ini dapat berjalan dengan baik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu menjadi lokomotif membuat zona yang benar-benar dapat menjadi suatu awalan kita mewujudkan pelayanan yang baik dan zona yang dapat dipertanggungjawabkan jauh dari spirit, semangat, dan sekaligus untuk kita menekan lajunya korupsi dalam semua bentuk pelayanan. Maju terus Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bengkulu. Bangken sebagai senator punya harapan besar. Ini sukses dengan kata kunci, kebersamaan, dan niatnya yang tulus dan ikhlas. Selamat. Semoga Allah meridhoi usaha kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saleh, anggota DPR RI, dan saya adalah alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saya mendukung sepenuhnya upaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Saya juga berharap agar integritas selalu menjadi identitas bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari demi mewujudkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video ucapan selamat atas pencanangan dari tamu kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami minta sedikit kata sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Hamka Sabri, MSI, yang telah turut hadir dalam acara ini. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Hamka Sabri, MSI, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Yang pertama kami mengucapkan selamat atas pencanangan pembangunan zona integritas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan pencanangan ini menjadikan suatu hal yang sangat mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. Lalu kemudian dengan terobosan yang ada di depan mata, kami yakin saya
bahwa zona integritas pantas dipikul demi menciptakan wilayah bebas korupsi, bebas melayani melalui reformasi birokrasi yang terbaik, bil khusus nanti dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Kami mendukung penuh, kami berikan dan kami berharap agar integritas menjadi jati diri Fakultas Ekonomi dan Bisnis demi mencapai tujuan yang sangat optimal untuk Universitas Bengkulu di masa yang akan datang. Dan kami mendukung penuh sekali lagi dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saya kira demikian, sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih telah memberikan sumbangan pikiran besar untuk Provinsi Bengkulu sehingga dapat mewujudkan Bengkulu maju, sejahtera dan hebat. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Hamka Sabri, MSI. Terima kasih Bapak. Dan baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari pimpinan Universitas Bengkulu, Bapak Rektor, Profesor Dr. Ridwan Nur Razi, SE, MSc, AK, SIA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pimpinan yang ada di Universitas Bengkulu mengucapkan selamat kepada FEB atas pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tentu untuk mencapai zona integritas ini dan juga wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ini sudah melalui proses yang panjang. Tetapi dengan tetap optimis dan tetap berpositif thinking, akhirnya kita bisa mewujudkannya. Dengan keberhasilan ini atas nama pimpinan Universitas Bengkulu, kami juga ingin mengajak kepada fakultas-fakultas yang lain agar juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Yang pada akhirnya tujuannya itu adalah komitmen dari universitas, komitmen kita semua, fakultas-fakultas untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Saya pikir itu selamat dan sekali lagi semoga pihak-pihak lain yang ada di Universitas Bengkulu dapat melakukan hal yang sama di masa-masa yang akan datang. Dan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah melakukan proses yang cukup panjang ini. Selamat sekali lagi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi sambutan dari pimpinan Universitas Bengkulu, Bapak Rektor Profesor Dr. Ridwan Nurazi, SE, MSc. Selanjutnya kami mohon kesediaannya kepada Bapak Haji Muhammad Saleh, SE, selaku anggota DPD RI untuk menyampaikan sepatah dua kata pada acara kita pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu atas pencanangan membangun zona integritas untuk menuju Fakultas Ekonomi dan Bisnis bebas dari korupsi, birokrasi yang bersih dan melayani. Saya kira saya sudah menyimak dari awal tadi, dan yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana menanamkan pada diri kita sendiri, ya, bagaimana menanamkan diri kita sendiri untuk berkomitmen tidak melakukan tindakan-tindakan yang korup, ya, menyadari bahwa kita selaku pejabat diangkat sumpah untuk melayani segenap masyarakat. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, ya, untuk benar-benar memegang komitmen dan dimulai dari diri kita sendiri. Dan terutama saya sampaikan kepada para pimpinan baik di universitas maupun di fakultas, kalau bahasa orang pasaran itu, kalau ikan itu busuknya dari kepala. Jadi kitanya yang mesti berbenah dulu, ya, kemudian kita akan menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di bawah kita. Jadi saya sekali lagi, yang terpenting bagi kita sekarang adalah bukan teorinya, tapi bagaimana prakteknya, ya, untuk berperilaku bebas dari kegiatan perilaku korupsi, ya, birokrasi yang bersih, ya, jangan apa-apa minta diupah, apa-apa minta dilayani. Ya, tadi disampaikan oleh Ibu Inspektur bahwa kita ini adalah pelayan bagi masyarakat, dan saya kira nanti dengan proses berjalannya waktu, saya yakin dan percaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan menjadi institusi yang bebas dari korupsi dan memiliki birokrat-birokrat yang bersih dan melayani. Sekali lagi, sukses kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, dan mudah-mudahan ini nanti juga akan diikuti oleh fakultas-fakultas lain atau lembaga-lembaga lain di lingkungan Universitas Bengkulu. Sekali lagi, selamat dan sukses buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, itulah tadi sambutan dari Bapak Haji Muhammad Saleh SE selaku anggota DPD RI. Selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Bapak Haji Ahmad Kanedi SHMH untuk menyampaikan kata sambutan pada acara kita pagi hari ini, Pak. Pada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Inspektur dari Kementerian Pendidikan dan Riset Republik Indonesia, Bapak anggota DPR RI, Bapak Muhammad Saleh dari Dapil Provinsi Bengkulu, Bapak Hamka Sabri, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Rektor Provinsi Bengkulu, dan tentunya Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Bangken sebagai anggota DPD sangat
berbahagia pada hari ini Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bengkulu dapat mewujudkan suatu langkah maju. Mudah-mudahan suatu semangat spirit kolektif yang kita lakukan dan semangat dari Bengkulu melalui lokomotifnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini dapat terwujud. Nah, saya berpesan kalau hari ini kita resmikan dan semuanya berharap perjalanan mungkin akan banyak memerlukan evaluasi supaya sukses. Jadi saya mengharap evaluasi terus dan kita berbenah sehingga apa yang memang menjadi komitmen kita pada hari ini dapat terwujud. Saya rasa itu saja pesan kami kepada Bapak Rektor, kepada Ibu Dekan, mengevaluasi setiap waktu, mengukur setiap saat, dan sekaligus tentunya juga terus menghimbau semua pihak yang masuk zona ini benar-benar mempunyai niat yang sama, yaitu tidak melakukan dari niat tidak melakukan korupsi dan juga dari juga tidak melakukan hal yang tidak baik dari segi moralitas maupun birokrasi yang bersih. Terasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami doakan semuanya sehat dan apa yang rencanakan ini dapat berjalan dengan baik. Pada banyak maaf apabila ada yang salah, kami doakan sekali lagi semuanya sehat. Nasrun minallah wa batun karib wa basyirin mu'minin wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi Bisnis Camkoha. Mantap, sukses. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Kanedi, SHMH, selaku anggota DPD RI yang telah menyampaikan kata sambutannya pada acara kita pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya kami meminta kesediaannya kepada Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri SC MSc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dan Ketua Tim Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu untuk menyampaikan apresiasi sepatah dua kata atas partisipasi para tamu yang luar biasa turut serta hadir kali ini, Ibu, maupun memberikan video ucapan tadi. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili seluruh tim Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu menyampaikan apresiasi terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran, support, sambutan, terutama tadi kepada Ibu Dr. Katarina yang berkenan hadir dan mencanangkan Zona Integritas FEB Unip, kepada seluruh jajaran yang hadir, wakil dari DPD Bangken, wakil dari DPR RI, Pak Soleh, Pak Rektor dan jajaran, Bapak Sekda Provinsi Bengkulu yang terhormat, dan Pak Masrul, Bapak Ijen di wilayah 4, terima kasih atas kehadirannya. Juga kepada Sekretaris Reformasi Birokrasi Pak Ali Akbar, terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga apa yang kita rencanakan ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan terus maju membangun zona integritas menuju WBK WBBM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri, SE MSc. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, sebelum kita menuju ke acara penutup, berikut persembahan jingle Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu beserta
tagline Zona Integritas dari tim pencanangan Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baik, kami minta kepada Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat untuk ikut serta menyanyi bersama, dan dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Ketua beserta tim Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Zona Integritas FEB Unip Smart, sigap melayani, amanah, rasional, terpercaya. Zona Integritas FEB Unip Padenian. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi jingle dan tagline Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Smart, sigap melayani, amanah, rasional, dan terpercaya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tiba di acara penutup, di mana berakhir pula rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Namun sebelum acara ini kita tutup, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Ibu Katarina Mulyana Girsang SHSCMH, yang telah hadir sekaligus telah melakukan pencanangan secara resmi pembangunan Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bengkulu. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang telah hadir, serta memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam penyambutan, tutur kata dan tingkah laku. Dan semoga apa yang telah kita lalui dapat diterapkan dan mendapatkan hasil terbaik yang diharapkan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di wilayah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, akhir kata pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup kegiatan bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah seluruh rangkaian acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saya Bayu Prayuda. Dan saya Kosi Sandra Mizenda, kami selaku pembawa acara mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kepada Tuhan kami pun
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.